Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghilli zalimin fi zalimin wa rizna min bainihi salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa puji dan syukur harus kita selalu memanjatkan atas keberkahan, kenikmatan yang pasti, lahir maupun batin, itu yang patut kita syukuri. Yang pasti kepada sahabat-sahabat Ciraden di seluruh jagat alam semesta ini tanpa terkecuali, dalam negeri maupun di luar negeri. Ciraden mendoakan kepada kalian, semoga kalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani maupun rohani. Yang pasti Ciraden, mungkin kalian sudah melihat apa yang Ciraden tayangkan, sudah mendengar cerita demi cerita tentang perjalanan Ciraden yang selama ini dilakukan. Ya, disitulah yang namanya perjuangan yang harus penuh secara dalam bahasanya kita mengeluarkan energi, pemikiran, materi, ya, tenaga, semua kita keluarkan. Tapi Ciraden tidak lupa yang namanya bawa madu, bawa garam asma, bawa sari serbuk ajaib, dan minyak melati dan minyak pemikat. Bagi siapapun, khusus yang sudah jadi anggota member Ciraden maupun subscriber yang belum mengikuti, ketika kalian pesan produk daripada Ciraden, itu adalah salah satu bagian kalian sudah mengikuti menjadi anggota member Ciraden langsung, di grup Ciraden langsung. Jadi disitulah kalian mendapatkan suatu informasi yang pasti. Nah, di sini Ciraden akan menjelaskan sedikit banyaknya apa dan bagaimana caranya ketika kalian mau pesan, bahkan konsultasi dan bertanya. Monggo, di sini Ciraden akan ulas, Ciraden perjelas. Karena di bulan April awal Ciraden berikan promo. Itu promonya yang sangat-sangat luar biasa. Rugi kalian kalau tidak pesan. Karena kenapa? Ciraden tidak pula menghitung atau mengingatkan bahwa hasilnya secara dalam ini atau untung ruginya. Tapi di sini Ciraden sedikit menyalurkan dengan berbagai cara, upaya, dengan ikhlas dan ridho. Ciraden ini bagikan kepada sahabat-sahabat dengan harga 300.000 kalian sudah mendapatkan 6 produk. Di situ ada garam asma, di situ ada 2 madu, di sini ada sari serbuk ajaib, dan ada minyak 2 botol, ya. Nah, tapi kalau beda lagi kalau sama minyak pemikat ini pemikat ini khusus Ciraden bagikan pun tidak semena-mena, tidak sembarangan, karena ini adalah untuk usaha, untuk jalan bagaimana caranya kita itu menghadapi setiap hajat yang kita langkah, yakin seyakin-yakinnya, bahkan saya menjamin kalian itu pasti selamat dunia dan akhirat. Bagaimana caranya, Cik? Simple dan gampang. Kalian cukup transfer. Kalau yang paket 300.000 sudah saya katakan itu mendapatkan 6, ya, 6. Artinya 6 itu madu 2, garam asma 1, sari serbuk 1, dan minyak melati keraton 1. Tapi Ciraden ada lagi, yaitu paket 400.000. Bagaimana? Kalau paket 400.000 itu madunya 3, ya, ingatin ya, madunya 3, garam asmanya 2, minyak melati 2, serbuk 1, itu 8. 2, 2, 3, 1, ya. 400.000 saja. Kalian langsung transfer ke nomor rekening Bank BCA kalau punya Ciraden, ya.
Kalau sama Ciraden itu banknya bank BCA. Tapi kalau kalian mau transfer, bebas. Mau lewat GoPay, mau lewat Dana, mau lewat Briling Bank, mau lewat banking, bebas. Ya, secara manual pun bebas. Bisa kemana-mana pun kalau transfer itu simple, mudah, dan gampang. Nah, kalian catat nomor rekeningnya. Kalau transfer ke rekening Bank BCA di nomor Ciraden, itu nomornya di nomor 2920 587162 atas nama Basirudin, pemilik Ciraden langsung, ya. Simpel dan gampang. Allah Rupanya kau di sini, Ciraden. Hah? Waduh. Kau tahu? Hebat sekarang. Prabu makin hebat. Jadi kau sudah sembuh, sudah Ya, sehat? saya sudah sembuh. Bagus, Ya. bagus. Hah. Tanpa minta dengan kau, saya bisa sembuh. Ya bagus lah. Siapa yang menyembuhkan kau? Berarti kau punya orang lebih hebat lagi daripada saya dong. Iya. Iya. Berarti kau bangga. Kau sadar apa mau bangga, apa mau bagaimana ini datang? Saya bangga. Ya, saya bisa sembuh begini. Bisa sembuh. Iya. Ya bagus lah, terima kasih. Tapi maksud saya, kenapa kau datang? Maksudnya hadapan saya, kenapa kau datang ke sini? Saya mau ngecek kau. Tanpa kau aku bisa. Oh, Sembuh. begitu, sembuh. Ya, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Terus maksudnya, mau ngapain lagi kau datang? Saya kemari akan memberitahu kamu. Apa itu? Saya akan membawa, Apa? membawa sahabat dari Mat Barong. Oh, rupanya kau disembuhkan sama sahabat Mat Barong itu. Ya, Yang selalu diucapkan Mat Barong ketika Mat Barong masih kuat, masih gagah, menyebut nama yang namanya disebut-sebut selalu, Mat Loreng itu. betul. Oh, itu yang kau banggakan. Ya, Jadi itu yang menyembuhkan kau. iya, dia yang menyembuhkanku. Makanya kau datang, Ya, memberitahu. memberitahu kepada dirimu. Sampaikan juga sama siapa Mat Loreng itu. Jangan sampai dia datang lagi, ya. Kalau dia datang lagi akan nyusul seperti Mat Barong, nggak enak. Kenapa? Apa kau? Iya. Hah? Jangan sampai ia menyusul. Hah? Iya, betul. Ya, dia tetap menyusul saya. Ya apalagi nanti giliran kau nanti setelah Mat Barong tewas, baru kau lenyapkan juga. Apa mampu kau melenyapkan aku? Ya saya Aku sekarang sudah hebat. kalau bicara kita mampu tidak mampu itu sebenarnya nggak perlu saya ucapkan. Tapi kalau saya kun kata Allah jadi ya jadi, Prabu. Jadi apa? Hah? Nih mau jadi patung kau. Ini sahabat ya. Kalau manusia kalau selalu yang namanya bersumbar, merasa pembicaraannya itu luar biasa kalau dipikir. Tidak logika kalau kita cerna. Karena semena-mena menganggap manusia itu di hadapan itu rendah. Ini nggak boleh. Ya. Salah satu contoh, seharusnya dia bersyukur. Sudah diobati, sudah sembuhkan, dia datang lagi. Bahkan mau berbangga seolah-olah dia, Prabu sakti. Prabu punya backing yang lebih kuat lagi. Karena saya tahu, kotor, licik, lebih daripada licin, daripada belut. Inilah sifat-sifat Prabu yang selama ini. Ini dia bawa lagi yang namanya sahabat, katanya bos, atau guru, atau kerabat, saya nggak tahu. Bawalah, barusan kalian dengar ucapannya. Bangga. Sebenarnya saya nggak mau nih sahabat ya, melakukan seperti ini. Bagi saya itu maafnya mudah, kecil bahasanya. Kenapa? Tidak ada yang kata bahasa mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Allah sudah mengatakan di situ sahabat, jelas nyata. Ya, ini saya bukan berdasarkan bahasa yang saya bicara seperti ini. Kalau kata saya bukan, Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran. Aku yang mengadakan, aku yang menciptakan, aku yang menjaga, aku yang melihara. Bahkan aku segala-galanya yang milik ada di alam semesta ini, di dunia ini maksudnya. Bahkan aku hakim yang seadil-adilnya.
Jadi sudah jelas di surat An-Nasr ya. Di Al-Quran itu jelas, bukan kata saya. Tapi melihat daripada perlakuan yang dilakukan sama Prabu ini luar biasa sahabat saya. Jadi kita nggak ada ngadap orang seperti ini harus sabar. Tapi kalau sudah seperti kelakuan seperti Mat Barong kemarin, saya sudah melampaui kesabaran saya. Saya manusiawi ya, artinya masih bisa makan seperti manusia biasa, bukan saya makan batu. Tapi dengan perilaku yang dilakukan sama Prabu ini menganggap orang-orang seolah-olah kecil dan gampang. Kau apakan aku? Apanya? Setan kau. Hah? Kenapa? Jadi nggak usah sombong kau. Jadi saya sudah katakan, terima kasih. Jangan kau berbangga bahasa di hadapan saya. Terima kasih, saya sudah gagah, sudah hebat. Kau tidak sadar kalau kau hidup ini ada yang menghidupkan. Lantaran saja semuanya itu ada yang bisa menyembuhkan kau. Tapi kau berbangga seolah kau masih mau yang namanya membanggakan diri kau kalau kau itu masih hebat, masih sakti. Ya, memang saya masih hebat, masih sakti. Mau gitu. Kenapa kau? Hah? Sudahlah Prabu, saya ingatkan sama kau. Lebih baik kau cari jalan yang lebih baik. Bahkan carilah jalan-jalan untuk menuju yang namanya untuk kebaikan. Cari jalan yang baik mana? Ini adalah jalan yang terbaik bagi saya. Hah? Maksud kau yang terbaiknya bagaimana? Hah? Kalian itulah ya, yang culas, yang tidak senang dengan pekerjaan saya. Oh, saya bukan tidak senang dengan pekerjaan kau ya, tapi dengan perilakumu. Iya. Semua orang, semua yang dimana saya lihat daripada selama ini sepak terjang baik dari zaman Bang Ripon, semua harta-harta itu kalau bisa kau rampas, kau miliki, semua kau kuasai. Memang begitu. Iya. Sikap Prabu memang begitu. Itu kan manusia serakah, Prabu. Saya tidak serakah. Ya. Tadi kau bangga. Saya dengar tadi omongan kau. Kau mengucapkan bahwa kau bisa disembuhkan sama Mat Loreng. Ya, betul. Bisa saya ketemu sama Mat Loreng? Kenapa tidak? Nah, begitu. Kalau memang dia kata kau bisa menyembuhkan, orang hebat, orang sakti, datangkan ke hadapan saya. Akan saya datangkan. Sekarang ini. Jangan Ya. kau tanya nanti. Kau tunggu di sini. Iya, saya tunggu. Iya. Jangan lari kau. Enggak bakal, Hah? ngapain saya? Setan kau lari. Iya, enggak bakal saya lari. Awas kau ya. Iya, kau di mana? Jemput saya. Saya tunggu. Saya jemput dulu. 1 ya. jam, 2 menit, 3 menit, 1 hari, 1 malam. Tidak Apa lama-lama. detik ini? Tidak lama. Detik ini. Pokoknya tidak lama kau. Diam kau sini. Iya, enggak Setan apa-apa. kau. Enggak Hah? apa-apa. Awas kau ya. Iya, saya tunggu. Tunggu kau ya. Iya. Jadi sahabat-sahabat ya. Jadi disinilah ketika melihat daripada mungkin saya sudah berjanji, sudah mengatakan apapun bentuknya, apapun dalihnya. Ketika saya hantam kepala Prabu sampai dia disembuhkan sama si katanya Mat Loreng katanya. Dia bangga, datang lagi seolah-olah kemampuan saya, kekuatan saya tidak sebanding dengan dirimu. Ya itu nggak masalah. Saya nggak terlalu mempersalahkan seperti itu. Tapi yang saya sayangkan kepada orang jiwa-jiwa Prabu ini, ketika dia menanamkan dan untuk melangkah menuju kehidupan demi kehidupan, menerapkan secara dengan arif dan bijaksana, apalagi dengan benar-benar menciptakan kebaikan, sulit dan sulit. Barusan dia tadi bersemboyan, bahasanya dia bergandengan dengan Mat Loreng. Saya pengen tahu juga. Saya tunggu sekarang juga. Detik ini, hari ini, kata dia mau datangkan Mat Loreng. Silakan. Siapa takut? Cik Raden nggak bakal gentar. Cik Raden nggak bakal mundur kalau kita untuk berbuat baik. Ya, saya katakan, jangan kita gentar, takut kalau kita benar. Kita takut itu kalau kita salah. Inilah yang namanya kehidupan. Orang kadang-kadang melangkah, sudah takut duluan. Ya apa kita harus takut? Saya sudah menemukan tempatnya. Saya sudah janji, saya detik ini, hari ini menunggu dia. Iya, saya tunggu, nggak apa-apa. Saya pengen tahu juga. Ini Mat Loreng, orangnya. Dia yang menantang kau tadi. Ini. Oh, Ini. Oh, ternyata ini orang. Ya. hebat kau. Sudah aku bawa ke sini. Ya. Hebat kau. Ini Mat Loreng. Ya. Boleh salah. Assalamualaikum.
Kenapa kau? Hah? Kenapa? Salaman sama Tidak istri perlu kau? salaman. Hah? Kenapa? Kenapa? Sini lagi kau. Kenapa nggak mau salaman? Ternyata orang ini yang ku cari-cari. Ya kenapa? Saya walaupun kau cari ada di sini, kenapa emang? Aku pengen tahu Ya, masalah apa? di mana keberadaan Mat Barong. Ditanya masih berkele itu. Hei, nama saya Prabu, Iya. bukan Brekele. Ya terserah. Kau setan kau. Ya Hah? terserah kau. Karena kau tahu, kau pengikut Mat Barong. Tanya sama Mat Barong. Bukan kalian satu grup, satu kerabat. Sudah jelas tahu dong. Kau. Kemarin saya sudah cari kemana Mat Barong. Mm-mm. Saya cuma mendapatkan bajunya saja. Oh, Hah? bajunya saja. Ya. Sama, saya juga cari-cari Mat Barong, saya mendapatkan celananya saja. Berarti kau terakhir bertemu dengan dia, ya? Saya nggak ketemu. Hah? Saya nggak ketemu. Kemana dia? Saya nggak tahu. Setan kau. Mungkin sudah Sabar, dimakan, Prabu. ya, dimakan jin tomang, jin iprit, jin kartubi, atau dia lenyap dimakan cacing kepanasan. Tidak akan mampu dia. Kenapa nggak mampu? Makan Buktinya Sombong kau. nggak mampu gimana? Buktinya tidak kelihatan. Gimana apanya nggak mampu? Sudah jelas di situ. Jangan sombong kawan. Saya nggak sombong. Saya nggak sombong. Apa yang mau saya sombongkan? Hah? Justru dia pamer tentang dirimu, seolah-olah kau Ya. mampu hebat. Memang sudah hebat. mengobati Hah? dia. Hah? Memang aku hebat. Hebat darimu. Ya saya akuin bahwa dia sembuh. Ya alhamdulillah syukur. Tapi bukan berarti kalian datang ke sini. Yang saya pertanyakan di mana Mat Barong sekarang? Hah? Lah, kenapa kau menanyakan saya? Mas? Ya, Hmm. karena terakhir kali kau yang bertemu dengan Mat Barong dan bahkan celananya ada pada kau. Oh, saya jawab saja. Hah? Saya jawab. Bisa saya jawab. Silakan. Nggak perlu kau cari. Mat Barong sudah tewas. Wah, kurang ajar kau. Hah? Kau berani menewaskan Mat Barong kau ya? Kenapa nggak terima kau? Cukup Prabu. Kenapa? Dia bukan tandinganmu. Kenapa? Aku bertemu dengan darah-darah Mat Barong. Mm-mm. Ternyata kau orang yang Oh, menghajar Mat Barong. betul. Aku tidak terima. Tidak terima. Teman seperguruanku Hmm. dilenyapkan. Begini, siapa nama dirimu? Kalau Tidak boleh perlu. tahu. Hah? Tadi Prabu menyebutkan. Tidak perlu. Saya baru ingat. Kalau namanya Mat Loreng, bukankah kau? Bukan. Oh, bukan. Jadi kau datang ke sini sudah ketemu sama saya. Betul. Dibawa si Prabu ini. Betul. Jangan-jangan kau hasut lagi, Bu. Kenapa? Ya dia kan teman seperguruannya Mat Barong. Mm-mm. Ya otomatis dia akan membela saya, si Raden. Membela kau. Tidak mungkin membela kau, setan kau. Hah? Lis kau. Iya. Itulah yang saya sayangkan kepada kalian, apalagi dirimu, perilakumu, Prabu. Kau sudah sehat, kelihatan. Nggak sadar ketika kau sakit. Apa kau mau gemukkan pala kau? Kau tidak akan mampu kalau sekarang karena saya sudah diisi ilmu yang hebat-hebat. Oh, rupanya kau bawa orang yang ini. Ya, Makanya kau tambah jago. iya. Dia lebih sakti daripada kau. Oh, begitu. Ya bagus, bagus, bagus. Tapi saya minta jalankanlah kehidupan kesaktian itu yang benar-benar manfaat. Ya sudah manfaat bagi saya. Hah? Ya kenapa kau datang-datang seolah-olah saya membunuh Mat Barong? Ya memang nyatanya kau. Karena apa? Celananya sekarang ada pada dirimu. Hah? Iya. Dan kau yang terakhir kali bertemu dengan dia. Kau yang membuka celana tersebut. Hah? Karena saya lihat darah yang berceceran di jalan sepanjang jalan itu, di tempat biasa dia sembunyi itu, sudah banyak sekali yang berkeluar. Mungkin dia habis darah. Hah? Seketika habis darah dia pingsan, makan biawak apa nggak tahu saya. Diam kau. Kenapa nggak Sembarangan terima? kau. Kenapa nggak terima? Kau. Hmm. Dia terluka parah. Hmm. Seperti lukanya Mat Barong. Oh, Apa itu kau yang woi. berbuat dengan mereka? Oh, saya bukan berbuat, cuma saya melakukan sengaja. Ya, inilah orangnya. Iya. Dia sengaja Kau dia hebat, katanya. Hah? Merasa hebat kau. Tidak, saya tidak merasa hebat. Sombong kau. Itu sebatas peringatan saja, Bung. Iya. Sebatas debu-debu anginnya saja. Sombong kau. Ya bukannya sombong, karena mereka lah datang ke tempat saya, memaksa di mana lokasi saya itu mau mereka ambil.
Biar kau terjelas ya, biar kau paham. Jangan salah nanti ketika kau dibujuk, dihasut sama Prabu. Pembicaraan itu nanti kau terpancing, akhirnya nurut apa kata dia. Ini saya perjelaskan biar kau paham. Tidak perlu. Kenapa? Prabu yang benar. Aku tidak percaya dengan kau. Kau dengar, Ciraden? Jadi, Hah? jadi kau sudah yang namanya dihasut sama Prabu, bahwasanya segala sesuatu itu kau tidak ada yang namanya bisa mengambil keputusan, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kau hanya mendengarkan ucapan-ucapan Prabu yang tipu muslihat itu. Prabu benar. Benar. Kau yang salah. Oh, Prabu benar. Jadi sahabat, ini orang saya jelaskan bagaimanapun nggak bakal masuk. Bahasanya mereka lah pembenar. Nggak, monggo, silakan. Jadi mau kalian apa sekarang? Saya bertanya. Kau. Tadi kau nanyakan tentang minta pertanggungjawaban masalah Mat Barong. Iya, betul. Kenapa harus ke saya? Ya karena kau yang terakhir kali. Siapa saksinya? ketemu dia. Hah? Siapa saksinya? Telapak kau ada di dada Mat Barong. Sudah jelas itu. Itu Aku tidak terima. tidak terima. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun kalian kau bawa siapa Mat Loreng Prabu di hadapan saya tidak terima, nggak masalah. Iya. Sekarang buktinya mana saya menghabiskan Mat Barong? Buktinya telapak tangan kau ada di dada Mat Barong. Iya. Itu bukan bukti, itu hanya cap yang namanya sentuhan kegoiban. Iya. Sentuhan kegoiban. Iya. Itulah yang namanya sentuhan terhadap badan dia, raga dia. Ngerti nggak kau? Iya, memang. Hah? Iya, betul. Kenapa? Bukan goib, ngerti nggak kau? Iya, kenapa? Kalau goib tidak begitu. Kenapa? Buktinya? Setan kau. Hah? Mana Mat Barong nggak ada lagi? Lenyap. Kecil kau, ngerti nggak? Sekarang, hah? Jadi, Prabu, saya sudah katakan sama kau, ya. Sebelum kau terlambat, jangan banyak berpikir. Jangan banyak yang namanya kau lakukan seolah-olah kau itu masih hebat. Jangan. Memang Memang saya dia masih- hebat. Memang saya hebat. Mengapa kau? Hah? Kau berani dengan Prabu? Hah? Tidak ada apa-apanya kau Ciraden dengan Prabu. Prabu sudah beda sekarang. Apa bedanya? Beda. Dia sudah kuisi dengan ilmuku. Oh, begitu. Ya. Pantesan kau datang menemui saya di Ya, sini. tuh, tidak Berarti apa-apa. seolah-olah Tidak mempan kau tunjuk juga tidak mempan. Ngerti nggak kau? Hebat. Hebat. luar biasa. Itu yang kau banggakan. Iya, memang saya bangga. Jadi sampai bawa dia. Ya, supaya kau tahu. Hmm. Ya. Aku yang hebat. Oh, begitu. Betul, Prabu. Betul sekali. Nggak sadar diri, sahabat ya. Dia mengaku bahasanya dia paling hebat, paling kuat, paling gagah. Nggak apa-apa. Inilah kalau ciri-ciri manusia yang tidak punya pola pikir yang jernih dan merenungkan secara dalam. Tapi benar. Benar dari mana? Hei, saya katakan sama kau, Mat Loreng, ya. Jangan kau datang-datang ke sini untuk nemui saya seolah-olah kau sudah diomongi, sudah disampaikan sama si Prabu untuk yang namanya kita diadu domba. Aku datang ke sini untuk membalas dendam. Oh, balas dendam. Salah saya siapa sama kau? Hah? Salah. Kau telah menghabisi teman seperguruanku. Ya wajar, karena dia salah. Dia benar. Benar dari mana? Kau yang salah. Justru dia itulah datang-datang menantang-nantang, sok-sok hebat. Kata kekuatan-kekuatan itu ada di dia semua. Ya, wajar saya kasih peringatan seperti itu, termasuk Prabu juga. Cireden, Kenapa? Sombong kau. yang menantang itu kau. Hah? Kau yang mendatangi lahan tersebut. Padahal lahan ini punya Mat Barong. Lahan-lahan saya Hah? kok datang kemana? Kami ingin membangun hotel-hotel yang mewah. Kau yang mengelanjutkannya. Hah? Ya jelas dong nggak bisa Prabu. Kecuali itu kalian bawa hak milik kalian, mau bangun dimanapun punya kalian. Monggo silahkan. Ini kekuasaanku. Tanah ini kekuasaanku. Tidak Rupanya- bisa sih. Baru kau tahu. Jidat kau. Rupanya kau ini tidak jauh daripada perilaku Mat Barong. Semuanya itu kau seolah-olah diaku-aku. Sama. Otak curut
Prabu juga. Kau yang curut. Iya. Kenapa kau tidak terima? Tidak terima. Kau belum tahu siapa si Prabu. Penghasut, ya, licin daripada belut. Terus Jadi Lagi. jahatnya. Apalagi? Semuanya itu Apalagi? kau rekrut, kau ajak. Apalagi? Seolah-olah Hah? kau paling hebat, Prabu. dia memang paling hebat saya. Setan kau. Hajar. Musnahkan dia. Rasakan ini. Sekarang bagaimana? Kau tidak akan bisa melawan Prabu. Jangan bangga dulu kau, Prabu. Saya bangga. Mentang-mentang kau bawa yang namanya mat loreng ini, jangan bangga-bangga dulu. Iya. Saya memang bangga. Apa yang kalian banggakan? Coba saya mau tahu. Kau akan kami pendam hidup-hidup di sini. Akan kami musnahkan kau dari sini. Oh, begitu. Ya kalau sanggup, kalau bisa, kalau mampu, ya saya nggak apa-apa. Kalau saya sudah ikhlas dan ridho, kalau memang takdir jalan hidup saya, memang kalian harus musnahkan hari ini, detik ini, saya sudah ikhlas dan ridho. Tapi kalau kalian hanya sebatas mengumbar yang namanya rasa kalian mempunyai kekuatan-kekuatan, sombong ke kalian itu, jangan di hadapan saya. Ingat itu. Nanti kita buktikan siapa yang paling hebat. Boleh, silakan. Iya, saya tunggu. Mau di mana, kapan, siang, malam, saya tunggu. Iya, Sombong sekali saya dia. bukan sombong. Kami, terutama Prabu, minta tentukan di mana. Kalau memang kau hebat. Ya, Kalau saya siap, di mana? Atas, bawah, darat, laut, siap. sombong sekali kau. Jadi jangan kau seolah-olah bawa Mat Barong sudah hebat, Prabu. Ya, memang hebat. Saya sudah diisi ilmu dengan dia. Saya hebat. Oh, begitu. Hanya sebatas ilmu seperti itu. Merasa kau? Hah? Jadi kau mau ke apa sekarang? Mati, tanam. Oh, siap. Siapa takut? Tinggal kau. Iya, siapa takut? Tinggal kalian saja. Saya cuman ngasih tahu, jangan kau merasa dengan kesombongan kau, kekuatan yang kau miliki, seolah-olah tiada tanding. Itu aja. Ingat kau. Memang tiada tanding kekuatanku sekarang. Jadi betul Prabu. Ini orang yang menghabisi Mat Barong. Iya, dialah manusianya. Nanti dia akan melawanku. Nggak masalah, siapa takut? Iya. Sombong sekali. Kau dia. dengar, Ciraden? Ya dengar. Hah? Siapa tahu kau tidak mendengar, kau budak. Ngerti nggak? Hah? Jangan bawa nggak dulu, Prabu. Dengan kau bawa-bawa seperti Mat Barong, siapa Mat Loreng. Iya. Jangan bangga dulu. Iya, saya ingatkan sama Saya kau. bangga. Makanya tentukan di mana. Kami yang akan datangi kau. Kalau saya mah nggak perlu kau tentukan. Detik ini lo jual, gua borong. Sombong sekali ke. Awas kau. Rupanya kau memang luar biasa kau. Luar Ternyata ilmu kau lumayan bagiku. begitu juga saya. Apa kau, Ciraden? Saya rasakan energi yang ada di tubuh kau luar biasa juga. Tapi siapa takut? Gue udah bilangin, lo jual, gua borong. Iya. Udah jelas. Jangan terlalu sombong. Saya tidak sombong. Kau yang sombong ini. Hah? Bangga seolah-olah kau datangkan Prabu dia. wajar sombong karena Prabu sudah hebat. Hah? Semua apapun di sini Prabu punya. Hah? Jadi begitu. Lebih baik kau ikut saya. Ikut kemana?
Apa kau gini-gini? Hah? Nih. Kau. Berani main belakang kau. Biarkan. Kedudukan di mana? Ya sudah saya bilang kan, siang, malam, darat, atas, bawah, langit, udara, saya siap. Kalau begitu, Prabu. Percuma. Mat Loreng. Iya. Lebih baik kita tinggalkan dia. Iya. Nanti kita akan kesini lagi. Oh iya, nggak masalah. Aku tidak seimbang melawan dia sendiri. Iya. Iya. Justru itu. Biar nanti dia So. melawan Mat Loreng yang melawan dia. Ya. Ya, Kita pergi dulu. Iya. Tunggu kau di sini. Iya, saya tunggu nggak Tunggu, apa-apa. Awas kau. Iya, Hah? nggak masalah. Tunggu kau. Iya. Setan kau. Berdebah kau. Saya tunggu nggak masalah. Jadi bangga sahabat ya. Bangga kalau seorang Prabu itu sudah bawa yang namanya Mat Loreng bertemu sama saya karena dia mau menantang Cik Raden. Ya siapa takut, saya nggak bakal, nggak gentar, nggak takut Cik Raden. Mau badai bagaimanapun, gelombang bagaimanapun, lillahi ta'ala. Karena Cik Raden yakin dengan kehidupan dan yang menghidupkan Cik Raden hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk itu sahabat-sahabat, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, dukung terus channel Cik Raden. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian, mudah-mudahan tayangan demi tayangan, ketika kalian melihat ada tontonan-tontonan, mungkin di situ ada kandungan hikmah yang bisa kalian petik, nilai-nilai positif. Mudah-mudahan itu menjadikan suatu tuntunan. Disinilah suatu pembuktian jelas dan nyata. Karena Mat Barong sudah tewas, dimunculkan sama Prabu, datanglah yang namanya tadi sebutannya Mat Loreng. Masih terhasut dengan pembicaraan-pembicaraan apa yang disampaikan oleh Prabu. Saya nggak masalah, nggak takut. Saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat dan zikir batin. Perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, kita niatkan, ini menjadikan suatu nilai ibadah buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.